Senyuman di wajahnya, sama-sama boleh berikan senyuman, jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersuka cita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu, bilang sama kanan kirimu senyumnya mana. Bilang sama yang ngomong kau bukan debt collector. Iya, saya nonton video mata orang aja ada sukacita pakai firman Tuhan lagi. Sesungguhnya kau tidak akan bisa keluar dari tempat ini selain sebelum kau membayar hutang. Oh Tuhan Yesus. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, apapun keadaannya tetap ada sukacita dalam Tuhan. Amin. Bilang sama kanan kiri sekali lagi sukacita. Senyumnya mana? Itu baru anak Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan senang bisa jumpa dengan saudara. Kalau saudara nanya Pak Pendeta dari mana saja Pak Pendeta? Tadi WL-nya sudah nyanyi sekali lagi. Ternyata berkali-kali WL-nya pendusta Pak Pendeta. Oh dari Yesus. Saya mau bilang saudara, minat Aidil wal faizin, mohon maaf lahir dan batin saudara. Tadi saya dari perjalanan Kelapa Gading ke sini saudara, saya yang pertama terhalang oleh perbaikan jalan di daerah tol di sana saudara, yang dari Kelapa Gading mau ke Cawang, kemudian dari Cawang ke sini saudara, ketemu Jackmania dari Yesus saudara. Oh Tuhan, mana mereka di jalan saudara bukannya buru-buru foto-foto dulu. Saya mau keluar kepala, saya MU fans keras kan, jadi ada fans MU di sini. Shalom fans MU. Banyak loh. Kayak nggak ada klub lain aja. Tapi saya mau bilang buat para wanita, shalom para wanita. Shalom. Cari pacar itu fans MU. Kenapa? Sama MU aja dia setia, apalagi sama kamu. Tapi senang bisa jumpa dengan saudara. Saya percaya bukan kebetulan kita jumpa, tetapi ada rancangan berkat. Semua yang hadir pasti diberkati dengan sempurna. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk, yang Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh ajak kita lihat 2 Samuel 5 ayatnya yang ke-10 sebagai pembuka dan pengantar pembahasan kita. 2 Samuel pasal yang ke-5. Laguna. Yang di garis warna kuning, boleh betulkan lagi ayatnya, dikatakan apa? Makin salah satu yang sangat kontras terlihat dari kisah kehidupannya adalah bicara tentang promosi Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, promosi. Amin. Promosi sih saudara bukan promosi harga spesial diskon saudara, bukan saudara. Karena kalau itu saudara ada orang bisa bikin sukacita, ada juga bisa akhirnya saudara sakit hati. Apalagi wanita. Wanita kan kalau misalnya dia ke mall, dia lihat ada diskon 20%. Ada banyak wanita langsung happy. Dan akhirnya apa? Tergoda untuk beli. Tapi ketika besoknya setelah dia beli, dia datang ke tempat yang sama, mall yang sama, dia lihat barang yang sama diskon 80%. Zong. Langsung galau satu hari saudara. Kemarin saya liburan bersama keluarga karena ada waktu 2 hari yang kosong saudara. Saya family time saudara. Dan akhirnya saya cari liburan yang high class saudara. Boleh. Ya. Jadi saya liburan yang high class ke puncak. High tinggi, maksudnya tinggi. Haleluya. Nah, dan kita ke Taman Safari saudara. Kok nggak pernah banget hello. Saya mau bilang saudara, Taman Safari itu ada banyak hal yang bisa kita lihat, binatang-binatang, ada monyet-monyet, waduh, ada gajah, ada buaya. Halo dek. Nah ada di sana, ada semua. Lengkap. Itu buaya darat saudara. Nah, saya mau bilang saudara, itu kita cari-cari tiket saudara. Ya puji Tuhan dapat promo saudara, dari yang 200 sekian saudara jadi kurang lebih 200 pas saudara. Kita happy di sana, jalan-jalan happy senang-senang saudara. Satu hari sukacita saudara. Pas sudah pulang saudara, besoknya muncul promo di TikTok, 1 orang 100.000 saudara. Oh Tuhan, itu langsung sesak napas saudara. Tuhan, kembalikan 400.000 ku, oh darah Yesus. Tapi saya mau bilang saudara, promosi yang sementara saya bahas adalah bicara tentang promosi yang dari Tuhan, bicara tentang pengangkatan Tuhan, berkat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pengangkatan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berkat Tuhan.
Amin. Dan saya percaya setiap orang mau menerima yang namanya promosi. Amin. Ketika bicara tentang pekerjaan, karir, usaha, bisnis, pendidikan dan lain sebagainya, saya percaya setiap kita ada sukacita ketika kita ngalamin yang namanya promosi. Dan saya mau bilang saudara, kabar baiknya promosi sama seperti Daud sudah Tuhan sediakan buat saudara dan saya, anak-anak Tuhan, katakan amin. Tapi mungkin akhirnya saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, kalau promosi sudah Tuhan sediakan buat saya, kenapa hidup saya gini-gini aja? Kalau promosi Tuhan sudah siapkan buat saya, kenapa pekerjaan saya, bisnis saya, karir saya, pendidikan saya gini-gini saja? Saya mau bilang saudara, seringkali ada hal yang gak kita pahami, ada hal yang gak kita mengerti, sehingga apa saudara, dalam tindakannya kita lakukan kesalahan atau bahkan kita tidak melakukan sesuatu, sehingga apa yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan yaitu promosi itu akhirnya tidak menjadi bagian kita. Makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk membahas satu tema, yaitu bicara tentang promosi dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, promosi. Sama-sama bilang sama saya, promosi dari Tuhan. Promosi dari Amin. Dan kita akan belajar dari kehidupan Raja Daud. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, kita akan mengerti, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan, sehingga promosi dari sorga itu jadi bagian dalam kehidupan kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan seseorang Raja Daud tentang promosi Tuhan? Yang pertama saya mencatat, jika Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang bisa menggagalkan. Sama-sama bilang sama saya, jika Tuhan yang mengangkat. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada yang bisa menggagalkan. Amin. Kita lihat saudara, 1 Samuel 16, 7 sampai 13. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 7 sampai 13 kembali akan dibacakan oleh Ken. Perkara yang menarik dari seseorang Raja Daud ini saudara, sebelum dia jadi raja, dia sama sekali tidak dinominasikan untuk menjadi raja. Kenapa? Karena secara pemikiran manusia, even oleh ayahnya sendiri, dia tidak masuk kriteria saudara. Makanya saya mencatat di sini saudara, Daud tidak dianggap relevan oleh Isai untuk menjadi raja. Isai tidak lupa anaknya, tetapi ia lupa bahwa Tuhan bisa memilih siapa saja, termasuk si bungsu yang tidak layak di mata manusia. Saya mau bilang saudara, ketika Samuel datang untuk mengurapi salah satu anaknya, saya mau bilang saudara, Isai tidak mengikut sertakan Daud. Kenapa? Karena dalam pikirannya, dalam penilaiannya, Daud sama sekali nggak masuk spesifikasi. Daud sama sekali nggak cocok untuk menjadi seorang raja. Daud sama sekali nggak pantas untuk menjadi seorang raja. Makanya dia disuruh untuk mengembalakan kambing domba. Emang sepenting apa? Seberapa banyak? Nggak banyak. Cuma 2-3 ekor kambing domba saja. Saya mau bilang saudara, seorang Daud sama sekali tidak layak di mata manusia untuk menjadi seorang raja. Tapi saya mau bilang saudara, apa yang Tuhan lihat berbeda. Itu kenapa sekalipun di mata manusia nggak layak, sekalipun Daud sementara ada di mengembalakan kambing domba di padang, saya mau bilang saudara, kalau Tuhan mau pilih, kalau Tuhan mau angkat, Tuhan pasti bisa angkat, katakan amin. Amin. Saya mau bilang saudara, dalam promosi Tuhan dalam kehidupan kita, saya mau bilang ini harus kita ingat baik. Ada banyak orang dunia di luar sana bilang begini, oh kalau aku mau diangkat, aku harus dilihat. Kalau aku mau diangkat, aku harus carmuk alias cari muka. Itu orang dunia. Kita anak Tuhan, kita cari Tuhan bukan cari muka. Amin. Karena saya mau bilang saudara, promosi yang sesungguhnya bukan dari atasan kita, tapi dari Tuhan kita, katakan amin. Atasan kita cuma alatnya Tuhan untuk mengangkat setiap kita. Kalau kita cari Tuhan, Tuhan mau angkat setiap kita. Ada 1001 macam cara Tuhan mau angkat kita dan memberkati kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Itu kenapa saya mencatat di sini, saudara. Penting bagi setiap kita untuk mengingat, ketika Tuhan menetapkan seseorang untuk naik, tidak ada faktor eksternal yang dapat menghalangi saudara dan saya untuk yaitu bicara tentang mencapai promosi dari sorga. Katakan amin. Charles Spurgeon bilang begini, jika Tuhan menentukan engkau untuk naik, maka seluruh dunia tidak akan mampu menahanmu di bawah. Ketika tangan Tuhan mengangkatmu, beban seberat apapun tidak akan bisa menjatuhkanmu, katakan amin. Amin. Mungkin saya bilang, Pak Pendeta kalau ngomong nggak tahu sih Pak Pendeta, saya nggak naik, saya bagaimana, saya dari belakang ke belakang, keluarga yang susah dan lain sebagainya. Saya ngalamin. Saya ngomong ini kenapa saya semangat, karena saya ngalamin. Saya mau bilang saudara, saya pernah cerita buat saudara bahwa waktu saya mau diangkat jadi WL Gembala Sidang, nggak ada satu orang pun yang berani promosikan saya. Itu namanya
membawa diri pada pencobaan. Orang tidak berhikmat mana membawa WL modal lip sync kayak saya untuk jadi WL gembala sidang. Yang ada dianya dicekek. Jadi nggak ada yang ngajuin. Sudah terpilih orang-orang itu, saudara. Tiba-tiba cara Tuhan menarik begini, saudara. Ibu gembala, pada masa itu ibu gembala belum aktif sekarang dalam konteks di depan mimbar. Dulu bapak gembala sidang bersama dengan timnya yang banyak, saudara. Saya nggak ada yang ngajuin satupun. Tapi ibu gembala sidang ingat, tanya sama koordinator WL, ada itu WL yang putih-putih. Ya, ya. Jadi kalau Daud kemerah-merahan, saya ke putih-putihan. Haleluya. Cuma bilang, saudara, cara Tuhan begitu, saudara. Bahkan waktu saya, iya, apalagi waktu saya mau jadi, waktu saya mau jadi pendeta, saya mau bilang, saudara, mimbar ini buat hamba Tuhan Tiberias. Ini mimbar yang sesuatu, maksudnya beda. Kenapa? Spesial di pusat kota. Ini kalau di mata kami para hamba Tuhan, mungkin yang lain nggak tahu ya. Tapi di mata saya, di mata banyak hamba Tuhan yang saya tahu, ini mimbar spesial, saudara. Nggak sembarangan orang bisa ada di sini, saudara. Ini mimbar spesial. Jadi kalau mau ada di sini, itu anugerah luar biasa. Amin. Dan siapakah saya? Saya mau bilang, saudara, ini mimbar spesial. Kenapa? Karena berdiri di depan orang-orang yang spesial. Ini kan jemaahnya banyak yang hadir, banyak juga yang suka menghakimi. Saya jujur ya, saya harus kasih tahu ya, mohon maaf ya, inang-inang Sarbini galak-galak bos, inang-inang eda-eda, apalagi opung-opung. Kalau pendeta belum dia kenal naik ke mimbar, langsung dia lihat dengan tatapan sadis, menghakimi dan intimidasi. Kemudian dia berkata, siapa pula ini pendeta? Tak pernah ku nampak wajahnya, ku retakan ginjalnya. Memang begitu mengerikan. Mari kita buka buku ND. Saya mau bilang, saudara, makanya ini mimbar macam-macam, nggak main-main, saudara. Siapakah saya? Saya pendeta antar kota, antar provinsi. Iya. Khotbah Medan, Surabaya, Manado, Medan, Surabaya, Manado, Semarang, Medan, Surabaya, Manado, saudara. Tapi tiba-tiba ditelepon Bapak Ibu Gembala, ya Marcel, you khotbah di Balai Sarbini. Jujur ketika dengar itu saya langsung menyanyi, siapakah aku ini Tuhan. Cukup sampai di situ. Ya. Tapi ketika saya nyampe sini, saudara, saya mau bilang ya, saya kan belajar bahasa tubuh, body language, kemudian bahasa psikologi udah lama. Saya bisa tahu mana pikiran-pikiran orang dengan cara bahasa tubuhnya. Ketika saya datang, banyak orang lihat saya dengan tatapan keraguan, dia memang dia bisa khotbah, emang dia bisa khotbah dia. Karena selama ini mereka tahu saya adalah seorang pria mantan boyband. Lola. Ya. Nama boyband saya dulu Motion, setelah bubar jadi Lotion. Lembab kami semua, saudara. Jadi ketika saya nyampe, saya masuk dari pintu belakang itu, saudara, orang lihat saya kelihatan banget wajah-wajah. Paling jadi di bar dia bukan khotbah, dia joget. Yesus. Aduh. Tapi saya paling suka kalau direndahkan, saudara. Saya paling suka paling diremehkan, itu menantang saya untuk menunjukkan betapa besarnya Tuhan dalam saya. Amin. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Tapi itu ya, kalau Tuhan mau promosi, saudara mau di ujung berung mana, atasan saudara nggak lihat sekalipun. Tapi kalau Tuhan mau angkat, ada macam-macam cara yang bisa Tuhan gunakan untuk mengangkat dan mempromosikan setiap kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kalau Tuhan mau angkat, nggak ada yang bisa menghalangi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, yang kedua, apa yang bisa kita pelajari tentang promosi Tuhan dari kisah kehidupan Raja Daud? Yang kedua adalah sebelum promosi ada ujian yang harus dihadapi. Sama-sama bilang sama saya, sebelum promosi. Sama-sama bilang sama saya, ada ujian yang harus dihadapi. Amin. Coba kita lihat 42, 1 Samuel 17, 42. Sama-sama, 3. Ini sesudah diurapi atau sebelum diurapi? Sudah. Yes, dia sudah diurapi.
untuk mencapai promosi, tapi ternyata di tengah perjalanannya ada yang namanya ujian. Sama-sama bilang sama saya, ujian. Ujian. Amin. Saya mencatat di sini, saudara, promosi di dalam Tuhan tidak pernah datang tanpa ujian. Ujian adalah sertifikasi kelayakan kita untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar daripada Tuhan. Jadi saya mau bilang, saudara, kalau saudara sudah Tuhan bicara, aku akan mengangkat engkau, aku akan memberkati engkau, aku akan mempromosi engkau. Terus saudara dalam perjalanan yang ngalamin ujian, saya mau bilang, saudara jangan kaget. Ada banyak orang kenapa gagal mencapai promosi Tuhan? Karena ketika di level ini dia bilang, oh jangan-jangan Tuhan nggak menghendaki aku untuk maju. Oh jangan-jangan Tuhan salah ngomong kali. Oh jangan-jangan nggak sesuai kali. Ada tantangan soalnya, ada penghalang soalnya. Saya mau bilang, saudara, ini bukan penghalang, ini adalah ujian. Goliat bukan penghalang, Goliat adalah batu loncatan untuk mencapai promosi Tuhan. Katakan amin. Amin. Dan saya mau bilang, saudara, makanya jangan lari, maju, hadapi. Shalom. Halo. Amin ke apa ke? Maju. Pak Pendeta nggak tahu sih, Pak Pendeta. Ini penghalangnya besar. Coba lihat gambar yang tadi. Goliat kurang besar apa, saudara? Lihat gambarnya. Nih, Goliat dibandingkan Daud nggak ada apa-apanya, kecilnya minta ampun. Tapi seringkali memang Tuhan izinkan itu, saudara, supaya ketika kita menghadapi dan kita menang, kita nggak bilang oh karena aku, tetapi kita akan berkata semua karena Tuhan. Amin. Tapi yang penting jangan lari. Saya tahu mungkin yang halangi saudara, mungkin yang akan menjatuhkan saudara, mungkin yang ingin membuat saudara gagal mencapai promosi adalah orang yang punya power besar. Orang yang mungkin saudara bilang, Pak, dia kuat kekuatannya, koneksinya dahsyat, Pak, hebat, Pak. Ingat satu pujian, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Sudah, sampai situ aja deh. Tuhan kita jauh lebih besar. Amen. Bapak kalau ngomong gampang, Bapak Pendeta nggak pernah ngalamin sih, kata siapa? Bapak Pendeta kan dalam dunia pelayanan, kita kan dunia sekuler, Pak. Di luar sini, Pak, banyak binatang buas, Pak. Banyak orang suka sikut-sikutan, Pak. Banyak rekan kerja suka fitnah-fitnah, Pak. Banyak rekan kerja suka injak sana, injak sini biar bisa naik, Pak. Kan Pak Pendeta dalam dunia pelayanan, saya mau bilang saudara sama aja. Shalom. Halo. Kaget ya? Saya mau bilang saudara, dunia pelayanan nggak lebih baik daripada dunia sekuler di luar sana. Bahkan kadang-kadang dunia pelayanan lebih, saya nggak tahu pilih kata-kata apa yang pas. Ya, kadang-kadang saya mau bilang saudara, dunia pelayanan lebih mengerikan. Saya nggak jelek-jelekan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelek-jelekan artinya dia baik tetapi dibuat seakan-akan buruk. Tetapi saya belajar dari Gembala, ya katakan ya, tidak katakan tidak, lebih daripada itu berasal dari sejarah. Saya mau bilang saudara, dunia pelayanan juga kejam. Ada orang juga hatinya jahat. Katanya hamba Tuhan, katanya pendeta, katanya pelayan Tuhan, hatinya nggak hamba Tuhan. Kaget ya? Saya harus kasih tahu supaya saudara nggak seperti saya dulu kecewa. Saya dulu masuk dalam dunia pelayanan, saya pikir semua orang malaikat. Ya. Ternyata ini namanya bengkel. Gereja dimanapun bengkel, tempat dimana orang harus diperbaiki. Tapi ada orang yang nggak bersih-bersih, nggak baik-baik, nggak benar-benar. Nah ini yang berbahaya. Mohon maaf ya, ada orang kadang-kadang saudara di depan dia bisa, kayak ini hamba Tuhan yang kudus, yang baik, yang aku tuh memang gini, aku tuh melankolis, protagonis, sampai iblis di pojok. Actingnya bagus banget, bos. Ya, aduh Tuhan. Ada orang-orang kadang-kadang saudara ngakunya baik, mohon maaf ya, ternyata dalam hatinya nggak sesuai. Sampai dari pojok iblis bilang, respect abangku. Saudara pikir saya di posisi hari ini gampang? Gak ada ujian banyak, tantangan banyak, serangan banyak, fitnahan banyak, segala macam. Fitnahan, ngeri. Yang ngomong pendeta lagi. Si Marcel tuh,
Playboy dia. Oh Tuhan Yesus. Gak apa-apa. Dia bilang playboy gak apa-apa. Si Marcel tuh, apalagi segala macam. Ngeri-ngeri. Yang paling bikin saya sesak napas ini. Si Marcel tuh LGBT. Darah Yesus. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Saya sampai ngaca, Tuhan, emang wajahku kurang maco apa ini Tuhan? Ya saya tahu sekarang rambut saya sudah deracin begini ya. Iya. Oh mempuyau. Langsung pindah kamera. Saya mau bilang saudara, tapi kan waktu itu rambut saya cepak Kim Jong Un. Kami itu manusia saudara. Terus sekali lagi saya mau bilang saudara, tantangannya mungkin boleh ada, tapi jangan berhenti maju bersama dengan Tuhan. Amin. Sebesar apapun ujian di depanmu, seperti Daud berkata, kau mendatangi aku dengan pedang, aku mendatangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Amin. Jika Allah di pihak kita, promosi itu bagian setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, di balik promosi ada ujian yang harus dihadapi. Jangan mundur, maju bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, Imam Musa nama di depan. Yang ketiga, apa yang namanya pelajaran berharga dari promosi Tuhan kehidupan seorang Daud. Yang ketiga, promosi adalah anugerah dan karakter adalah fondasinya. Sama-sama bilang sama saya, promosi. Promosi. Sama-sama bilang sama saya, adalah anugerah. Adalah anugerah. Sama-sama bilang sama saya, tapi karakter Tapi karakter adalah fondasinya. adalah fondasi. Amin. Coba kita lihat saudara bagian Alkitab di dalam ayat yang ke-13 yang kita baca bagian awal tadi, dikatakan apa? 1, 3, ya. Tetapi Daud daripada Saul dan mengembalakan domba ayahnya sekali lagi kata promosi sebesar apapun akan hancur pada akhirnya. Boleh munculkan gambarnya? Saudara lihat gambar ini saudara, itu adalah gedung pencakar langit, sangat tinggi. Tapi saya mau bilang saudara, itu bicara tentang promosi yang dilihat orang, tapi yang paling esensi dari semuanya itu adalah fondasinya. Dan inilah karakter kita yang akan menentukan. Karena kalau saudara dan saya promosinya luar biasa tinggi, tapi kalau karakternya nol, cepat atau lambat pasti hancur. Makanya kisah para rasul 13 ayat 22 bilang begini. Setelah Daud pertanyaan saya, siapa yang pilih Daud? Siapa yang pilih Saul? Tuhan yang pilih Saul? Tuhan atau bukan? Oh ya. Saha Tuhan, yes. Artinya pada mulanya Saul berkenan di hatinya Tuhan. Tuhan kasih promosi yang luar biasa. Tapi sayangnya karakter Saul berubah. Dia jadi jahat, dia jadi sombong, dia jadi niat jahat sama Daud. Makanya dikatakan selanjutnya, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Said, seorang yang apa? Berkenan di hatiku dan yang melakukan. Kata berkenan bahasa aslinya punya makna according to, sword, atau sesuai dengan, atau ke arah, Sejajar. atau sejajar, serupa, sesuai karakter. Karena karakterlah yang akan membuat kita tetap bertahan. Makanya saya tulis di sini saudara, promosi Tuhan, membawa kita naik ke atas, tetapi karakterlah yang menentukan daya tahan. Ada seorang pengusaha, dia memulai dari bawah, bisnisnya sukses berhasil luar biasa. Ketika akhirnya anaknya pulang dari luar negeri, dia mewariskan kepada anaknya karena dia pengen pensiun dini. Bisnisnya sangat luar biasa, karyawannya sekitar ratusan, di pabriknya ribuan. Tapi ketika dipegang sama anaknya, turun, di hujung kebangkrutan. Salahnya di mana? Ketika dicek adalah karena karakter kepemimpinan anaknya. Si bapaknya mulai dari nol, jadi dia menghargai orang yang di bawah. Dia tahu bagaimana perasaan orang yang di bawah. Dia tahu perjuangannya, makanya dia menghargai. Sampai di posisi atas tetap rendah hati.
Si anak karena langsung di posisi tinggi, nggak pernah hidup susah, sombong, arogan, kasar, suka maki-maki orang. Satu persatu, orang-orang kepercayaan daripada bapaknya yang menjadi ujung tombak bisnis itu mundur. Yang tersisa orang-orang penjilat yang tidak punya kompetensi. Singkat cerita, selesai. Karakter. Ya. Tuhan bisa angkat kita dengan mudah ada di atas. Tapi kalau karakter kita nggak benar, Hancur. cepat atau lambat hancur, bos. Yes. Makanya penting jaga karakter kita. Tuhan jadi manusia supaya kita bisa melihat seperti apa seharusnya cara kita hidup yang benar. Amin. Karakter kita yang sesungguhnya seperti apa. Yes. Tuhan kasih kita firman untuk menjadi guideline kita supaya punya karakter yang benar. Karena yang Tuhan mau kita terus naik dan bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Tapi harus punya karakter Kristus. Prosesnya nggak mudah. Ditajamin. Harus banyak yang dihancurkan, kedagingan, ego. Tapi saya mau bilang saudara, kalau kau tetap jaga karaktermu baik, karaktermu sesuai according to Allah yang luar biasa, maka promosi yang Tuhan sediakan akan membuat kita terus naik. Amin. Dan bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Dalam kesuksesan keberhasilan kita, nama Tuhan dipermuliakan sampai selamanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, promosi sudah Tuhan sediakan. Perbaiki karaktermu sampai akhir kau pasti dipromosi dan diangkat naik dan diberkati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh menaikkan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya.